Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab conditional statement. Pertama, kita membuat folder terlebih dahulu. Pilih yang Java application, lalu kita namai project filenya dengan conditional statement. Setelah itu tunggu. Setelah itu karena Java kelasnya akan diganti namanya dengan if 2 kondisi, maka kita klik kanan lalu pilih refactor dan pilih yang rename atau ganti nama. Kita ganti namanya menjadi if 2 kondisi refactor. Oke, setelah itu kita scroll dulu ke bawah, lalu kita zoom supaya nanti tulisannya atau codingannya bisa terlihat jelas oleh viewer kita. Kita masukkan int a sama dengan 1, b sama dengan 10, titik koma, lalu enter. If dalam kurung a lebih kecil dari 5, lalu kurung lagi, kurung buka kurung tutup. Nah, yang kurung tutup ini di enter biar di bawah, biar statement yang selanjutnya ini ada di dalam kurung tersebut. Kita masukkan lagi perintah system.out.println dalam kurung a spasi plus tanda petik 2, nilai a lebih kecil dari 5. Nilai a lebih kecil dari 5. Setelah itu di belakangnya kita beri titik koma, jangan lupa. Nah, kita masukkan lagi system.out.println dalam kurung a ditambah petik 2, nilai a lebih besar dari 5. Nilai a lebih besar dari 5, titik koma. Selanjutnya di bawah kurung tutup kita enter, kita masukkan if dalam kurung a lebih kecil dari 5, terus kita beri kurung buka kurung tutup lagi supaya perintah-perintah berikut ada di dalam kurung ini. Kita masukkan system.out.println dalam kurung b plus petik 2, kita masukkan nilai b lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5, titik koma. Lalu setelah kurung tutup kita masukkan else atau else kurung buka kurung tutup, lalu di enter lagi. Di dalam kedua kurung tersebut kita masukkan lagi perintah berupa system.out.println dalam kurung b plus tanda petik 2, kita masukkan nilai b lebih besar dari 5. Nilai b lebih besar dari 5. Lalu kita beri titik koma. Nah, jika sudah tidak ada lampu merah yang menyala di pinggir, berarti sudah bisa dikatakan benar. Ini lagi dicocok-cocokkan supaya sama dengan yang bawah.
Lalu kita pilih tombol Run Project, atau bisa langsung klik F6 sih sebenarnya. Tapi ini biar kelihatan, jadi saya klik tombol Run Project dan kita tinggal nunggu. Warnanya sudah hijau, yang artinya prove successful, artinya kita sukses dalam menjalankan. Dan ini sebenarnya ada kesalahan, harusnya yang bagian atas dikasih else juga. Tapi karena dan ini keyboardnya ngetik-ngetik sendiri, tapi nggak apa-apa, kita bisa mengatasinya. Lalu di folder conditional statement kita klik kanan, tapi ini keyboardnya masih nulis-nulis sendiri, jadi mohon dimaklumi ya, ini lagi mencoba untuk disesuaikan supaya tidak mengganggu prakteknya. Nah, setelah sudah, dalam folder conditional statement kita membuat Java class baru, karena ini adalah materi yang kedua, yaitu if lebih dari dua kondisi. If lebih dari dua kondisi, kita masukkan namanya. Nah, karena kita membuat Java class baru, jadi tampilannya masih kosong seperti itu, hanya ada tulisan page sama public class. Di bawah public class nanti kita masukkan, kita enter, kita masukkan public static void main, public static void main dalam kurung string, terus ada kurung tegak seperti itu, kita masukkan. Nah, kita spasi, lalu kita masukkan args, kita beri kurung buka dan kurung tutup, kita enter supaya perintah-perintah setelah ini ada di dalam kurung tersebut. Kita masukkan char atau karakter, ini kita benarkan terlebih dahulu karena tadi typo. Nah, kita masukkan char atau karakter, char nilai indeks. Ini di zoom dulu supaya teman-teman semua bisa lihat dengan jelas tulisan yang ada di sini. Char nilai indeks, jangan lupa diperhatikan. Char nilai indeks, ini i-nya nanti caps lock atau caps lock. Nah, nilai indeks titik koma. Lalu kita enter, kita masukkan double nilai UTS, koma, spasi nilai UAS, koma, spasi nilai akhir, titik koma. Nilai akhir. Lalu kita enter lagi, kita masukkan perintah nilai UTS sama dengan 75 titik 0 titik koma, jangan lupa. Lalu nilai UAS sama dengan 60 titik 0 titik koma, dan nilai akhir sama dengan dalam kurung, ini harusnya kecil semua, ini typo, nanti saya benerin, dalam kurung 0,4 0.4 spasi bintang spasi nilai UTS. Ini juga harusnya terbalik ya, ini dibenarkan dulu, nilainya yang kecil dan UTS-nya yang caps lock. Yang UTS lalu plus dalam kurung lagi 0,6 bintang nilai UAS. Ini harusnya juga kecil. Nah, kita ulangi, nilai UAS titik koma. Nah, kita benarkan yang terlebih dahulu yang depan. Ini harusnya kan nilai akhir, nilainya kecil, dan yang besar hanya huruf A-nya. Kita benarkan terlebih dahulu nilai akhir. Selanjutnya di bawahnya kita masukkan lagi if
Oh, ini harusnya kan 0 ya, tapi kayak yang tadi itu aku salah menulis, malah miring kan jadinya hurufnya dan bukan seperti yang atas. Jadi kita benarkan terlebih dahulu. Kita hapus, kita pencet tanda 0 atau icon nomor 0, nomor 0. Setelah itu sudah tidak ada tanda merahnya lagi, kita enter. Kita masukkan if itu artinya jika ya. Kita scroll dulu, lalu kita zoom lagi supaya bisa terlihat dengan jelas. Kita masukkan if dalam kurung nilai akhir lebih besar sama dengan 80, lebih besar sama dengan 80, lalu kurung buka kurung tutup, kita enter kurungnya supaya perintah berikut ini atau perintah setelah ini ada di dalam kurung tersebut. Kita masukkan nilai indeks sama dengan petik 1. Ingat ya, ini petik 1 A titik koma. Jadi kalau yang nilai akhirnya 80 nanti mendapat A. Lalu kita masukkan lagi, ini harusnya di setelah kurung tutup ini. Jadi ini aku hapus dulu. Kita masukkan perintah else, dan ini keyboardnya mencet-mencet sendiri gitu loh. Jadi kita hapus dulu, kita benerin dulu supaya keyboardnya mau bersahabat. Jadi buat teman-teman semua, kalau melihat video ini atau Bu Handini ketika mengecek video ini, harap mohon dimaklumi. Jadi ini A titik koma, kita enter, kita masukkan nanti di bawahnya itu kita masukkan else atau else itu artinya apa, lain atau apa sih. Nah, kita ke atasin dulu. Nah, kita masukkan else if nilai akhir lebih besar sama dengan 70, nilai akhir itu berarti nilai yang terakhir keluar itu berapa, 70. Kita kasih lagi kurung buka kurung tutup, lalu kita enter. Di dalamnya kita beri perintah nilai indeks sama dengan petik 1 B titik koma. Jadi setiap perintah dalam kita menggunakan Java ini jangan lupakan titik koma. Setelah kurung tutup kita masukkan lagi else if nilai akhir lebih besar sama dengan 50, kurung buka kurung tutup, kita enter, kita masukkan, oh ya ini typo, harusnya else tapi saya nulisnya ec. Jadi kita masukkan nilai indeks sama dengan petik 1 C titik koma. Lalu di samping kurung tutupnya kita masukkan lagi else if atau else kalau mudah, supaya mudah dibacanya. Yang penting itu paham apa kegunaan dari masing-masing perintah-perintah ini. Kita masukkan else if dalam kurung nilai akhir lebih besar sama dengan 30, lalu kurung buka kurung tutup lagi, kita enter. Di dalam kurung buka kurung tutup ini kita masukkan perintah nilai indeks sama dengan petik 1 D titik koma. Nah,
Di samping kurung tutupnya lagi kita beri perintah. Ini kurungnya ada di atas. Nah, itu kita enter. Di sampingnya kita kasih else lagi, tapi ini enggak ada if-nya, else tok. Else kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya kita beri perintah nilai indeks sama dengan E. Jadi ini digunakan untuk nilai-nilai yang di bawah 30 seperti 20, 10 ke bawah atau 30 ke bawah. Setelah itu di bawah kurung tutup kita masukkan lagi perintah system out println. Kegunaan sistem out println ini digunakan untuk menampilkan hasilnya. Jadi ini output, seperti itu bisa dibilang output. Dalam kurung petik 2 nilai akhir slice T spasi titik 2 plus, setelah petik 2 kita beri plus, lalu nilai akhir titik koma. Ini harusnya A-nya besar ya. Nanti kita benarkan. System.out.println dalam kurung petik 2 nilai indeks slice T titik 2. Ini harusnya petiknya petik 2, tapi ini typo jadi petik 1. Nanti kita benarkan sama-sama. Kita masukkan nilai indeks dan belakangnya jangan lupa dikasih titik koma. Nah, masih merah kan, jadi kita ganti dulu. Nah, kita ganti menjadi titik 2 guys. Ini masih titik 1, nanti dibenarkan. Nilai akhir harusnya kan A nya besar, ayo kita benarkan terlebih dahulu. Nah, kita ganti A besar, sudah tidak merah. Dan ini kenapa kok salah, kita lihat lagi. Jadi harus benar-benar teliti dalam mengerjakan ini, karena sekali saja tidak teliti itu nanti akan merusak semuanya karena tidak bisa dirun. Jika masih ada merah tidak bisa dirun. Setelah menemukan kesalahannya di mana, kita perbaiki, kita beri tanda petik 2. Nah, sudah tidak ada lagi tanda merah atau sudah tidak ada lagi tanda lampu. Bisa dilihat sudah tidak ada lagi yang perlu dicemaskan. Dan kalau diklik run project, ini nanti akan munculnya project yang pertama, karena ini kan ada di satu folder. Dan yang pertama itu kan yang kita buat dulu, jadi ada di situ. Jadi kita bisa klik kanan, cari run file atau run file. Nah, kita tunggu, kita zoom ini nanti, dan warnanya sudah hijau ya, sudah terlihat dengan jelas. Kalau warna sudah hijau berarti tandanya tidak ada yang salah atau semua codingan kita benar. Full successful, jadi ini udah sukses. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswarina Lalati Salsabila dari Prodi Pendidikan Informatika.